Shalom warga kerajaan Allah, welcome back to online service Kingdom Celebration on Rock Ministry TV. Happy New Year and welcome to the year of preparation. Sudah siap mengikuti ibadah online di tahun yang baru? Jangan lupa berdoa dulu ya dan pastikan beberapa hal berikut ini. Periksa kembali device atau gadget Anda untuk memastikan kuota internet dan daya baterai terisi cukup untuk mengikuti ibadah dengan lancar. Sediakan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan, jangan setengah-setengah apalagi sekedar saja. Siapkan catatan kemudian ikutilah ibadah dengan fokus dan serius seperti Anda beribadah di gereja. Ingatlah bahwa kita sedang beribadah bukan menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan memiliki kehidupan yang berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati saudara. Siap memuji Tuhan pada pagi hari ini, saudara bisa lambaikan tangannya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, haleluya. Saya ajak saudara untuk membaca kebenaran firman Tuhan di Mazmur 145. Mari kita baca sama-sama saudara. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji dan kebesarannya tidak terduga. Mari naikkan pujian syukur hanya bagi Sang Raja. Terima kasih Tuhan, saat kami masuk dalam hadirat-Mu, hati kami limpah akan syukur. Bertatalah dalam pujian kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini ya Bapa. Haleluya, thank you Lord. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita nikmati hadirat Tuhan di siang hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami tenang dan kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mari nyanyikan bersama-sama. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh
Kau ajaib, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, besar anugerah-Mu bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup 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 bagiku. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan.
saudara yang kasih Tuhan. Seorang bodoh menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Sangat reaktif. Tetapi orang bijak mengabaikan cemooh, memberikan right response. Ada seseorang disebut a man after God's own heart. Itu David, Raja Israel, King David. Satu hari ketika Absalom memberontak, dia mengambil keputusan untuk tidak berperang. Dia mengambil keputusan untuk meninggalkan kota raja. Memakai pakaian kabung, kepalanya dikasih abu. Dan saat sampai di satu tempat bernama Bahurim. Bahurim itu artinya desa anak muda. Dan ada seorang anak muda. Keturunan daripada, masih ada keluarga lah. Tentu saja daripada dinasti yang terdahulu, daripada Saul, suku Benyamin. Saudara, apa respons pada David ketika Simei ini mengutuk dia, melempari dengan batu, menimbulkan abu. Saya lihat ya, kalau orang-orang lagi demo, dan dia mengutuk David, "Enyalah kamu, penumpah darah, orang Dursila." Tuhan, dia bilang Tuhan yang ngangkat Absalom jadi raja gantikan kamu, sebab kamu penumpah darah. Saudara, David pada saat itu tentu saja ajudannya Abisai nggak terima. "Tuanku, aku penggal kepala orang itu." Tidak usahlah. Kalau Tuhan izinkan dia mengutuk aku, biarlah. Disinilah iman kepada David. Tuhan sanggup merubah kutuk menjadi berkat. Dalam hidup saya sering dihina orang. Saya sering dikutuk orang. Tetapi saya belajar dari David. Saya bilang, Roh Kudus yang dulu berkuasa pada David, tolong aku. Kalau Tuhan yang suruh kutukilah David, aku bisa apa? Biarkan saja. Biarkan saja. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya seluruh suku Benyamin sedang melihat ketika David mencegah Abisai untuk memenggal kepala dari Simei. Dan apa saya percaya, ketika semua terjadi perpisahan antara dua kerajaan, 10 suku di utara, 2 suku di selatan, yaitu kerajaan Yehuda, Benyamin tetap setia. Dia melihat satu display tentang a great man. Ya, yang sungguh-sungguh Allah mengatakan the house of Saul makin lama makin lemah, the house of David makin lama makin kuat. Memberikan respons yang benar itu penting. Satu kali saya dihina di depan umum, saudara. Apa yang saya lakukan? Saya menerjemahkan seorang pengkhotbah disuruh ganti, tidak ada masalah. Sengaja untuk menghina saya. Saya tidak kemana-mana, saya cuma tersenyum, saya duduk di sana. Dan ada seseorang berkata, "Pak, Bapak kok bisa ya? Bapak itu sengaja dipermalukan, dihina di depan orang. Bapak kok bisa begitu?" Saya bilang, "Saya ini alat. Kalau saya hamba saya bisa sakit. Tetapi kalau sebagai alat, terserah Tuhan." We learn from David. Kalau ada orang diizinkan menghina kita, kalau Tuhan yang izinkan gimana? Ya, jadi kan itu setiap warga kerajaan, culture kerajaan kita adalah our greater David, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus seringkali tidak memberikan respons, seringkali diam. "Apakah engkau Raja Israel?" Seperti katamu. Ketika dihina, dia tidak membuka mulutnya. Ketika Herodes bertanya, dia tidak menjawab. Herodes tidak punya legitimasi. Dalam hidup ini, saudara sebagai orang yang diurapi Tuhan tidak bisa menghindar untuk tidak dihina orang. Biarkan aja. Saya belajar dari ibu saya. Biarkan 1000 orang menghina saya, asal Tuhan Yesus sayang saya. Dia bilang gini, pakai bahasa Surabaya, dihina itu tidak kalong tidak berkurang sedikit pun. I learn from my mom. God bless you. Tuhan memberkati. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung.
Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia, dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois dan dia sangat murah hati, di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Allah kita yang memberkati kita. Di tempat ini Tuhan, kami nyatakan kebesaran-Mu. Sebab Engkaulah gunung pengharapan kami, gunung batu keselamatan kami, perlindungan kami Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir. Ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku.
Dan ku berlari padamu, pada firman-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus, ya ku kan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu. Biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Dan ku berlari padamu, pada firman-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus, ya ku kan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu. Biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Yang padamu, amin. Bukan kuat, bukan gagahku, oleh karena Roh-Mu yang ku kan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu. Biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Ini kami, Tuhan. Kami berdiri di dalam tahta kasih karunia-Mu. Kami ucap syukur, Tuhan, untuk anugerah. Kau berikan kesempatan kami lagi di dunia ini untuk bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Dan Kau berikan kami kekuatan untuk merebut hidup yang kekal. Hamba-Mu berdoa untuk beberapa anak-anak-Mu yang sedang tercabik-cabik dengan keadaan. Mereka tergilas dengan semua relasi rumah tangga mereka. Mereka menangis sudah kehabisan air mata. Mereka menjerit, adakah jalan? Hari ini Tuhan, bila mereka mendengarkan suara-Mu yang lembut, semua yang di dunia ini pasti berubah. Tetapi Engkau satu-satunya andalan kami, landasan iman kami yang tidak pernah berubah. Engkau sama Yesus dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tolong kami semua, bukan hanya menghadiri 2 jam kebaktian, tetapi biarlah Tuhan kami menikmati kebenaran-Mu. Dan ada keberanian Tuhan untuk benar-benar Tuhan stir up
menggerakkan iman kami untuk lebih percaya. Kami tidak percaya lagi keadaan kami, tapi kami percaya firman. Tolong kami. Thank you. Mari Roh Kudus, Engkau yang beracara. Dalam nama Yesus, semua yang siap diberkati katakan sama-sama. Amin, amin. Terima kasih. Silakan saudara duduk. Hari ini saya datang dengan satu message yang baru sebenarnya. Kemarin saya rambungkan. Dan kalau kita bicara tentang relationship, kita bicara tentang relasi, hari ini saya akan kemas dalam bentuk pernikahan suami istri. Tetapi yang jelas di sini saya tahu tidak semuanya menikah. Ada yang belum menikah, ada yang memang tidak menikah, ada yang takut menikah, ada yang kapok menikah. Semuanya keadaan saudara bisa belajarlah dari relasi yang nanti saya akan bawakan. Saya kemas dalam bahasa suami dan istri. Judulnya adalah Forgiveness and Offenses Start at Home. Pengampunan dan pelanggaran itu dimulainya dari rumah tangga kita. Satu ayat yang jitu, satu ayat yang sungguh indah terambil dari Yakobus pasal yang pertama ayat 19. Yang berkata bahwa setiap daripada kita, tidak ada terkecuali, kita di sana adalah ya kita ini. Kita semua yang percaya bahwa kita adalah warga kerajaan, kita ada hidup, bernafas di dalam kerajaan Allah. Hendaklah kita benar-benar bisa mempraktekkan firman Tuhan yang luar biasa ini. Dikatakan setiap daripada kita hendaklah cepat untuk mendengar, lambat untuk berbicara, lambat untuk marah. Suatu nasihat di mana kita harus mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan ini. Nah, bicara tentang cepat dan lambat. Tidak semua yang cepat itu baik. Tidak semua yang lambat itu merugikan. Yakobus tadi menasihatkan bahwa semua daripada kita harus cepat untuk mendengar, lambat untuk berbicara, lambat untuk marah. Nah, ini bicara tentang konflik. Konflik dimulai pada saat seseorang mendengar bukan untuk mengerti, tetapi mendengar untuk bereaksi atas perkataan yang didengar itu. Ada satu firman Tuhan, tolong multimedia slide saya. Ada satu firman Tuhan lagi di kitab Amsal pasal 18 ayat 13. Dikatakan bahwa jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, artinya kalau kita menjawab sebelum selesai mendengarkan cerita yang komplit, cerita yang lengkap itu, firman Tuhan katakan itulah kebodohan dan kecelaannya. Kita selalu sering ataupun cepat berasumsi. Justru itulah yang membuat kita ini seperti orang bodoh. Andai kata kita konseling dengan seseorang, sebelum kita menceritakan hal ikhwalnya, perkaranya, kemudian konselor ini langsung memotong, ini loh jawabannya. Saudara, saya percaya orang yang konseli itu tidak akan pernah kembali kepada orang yang. Sebab tentu saja 50% apa yang diberikan itu bukanlah jawaban ataupun kebutuhan daripada orang yang meminta konseling itu. Nah, saya mau katakan bahwa pernikahan itu tidak ada yang mudah. Memang pesta wedding day, pesta pernikahan itu selalu indah. Selalu berkesan, terutama kepada pengantinnya, baik pengantin pria maupun wanita.
Tetapi pernikahan adalah sesuatu ball game yang berbeda sama sekali dengan hari nikah saudara. Di Australia saja, saya mau ceritakan tentang statistik tahun 2021. Statistik pernikahan yang terjadi di benua Australia adalah 89.164 pernikahan yang disahkan. Itu naik 13% dari tahun yang sebelumnya. Dan statistik number daripada perceraian adalah 56.244. Ini pun naik 2% dari tahun sebelumnya. Nah, kalau kita bandingkan antara 89.164 dibandingkan dengan 56.244, itu lebih daripada setengah pernikahan yang ada berakhir dalam perceraian. Kalau sudah katakan mungkin tidak sama Pak Hani perceraiannya, mungkin perceraian yang lain. Tetapi kita lihat statistik saja. Tentunya kalau kita lihat pada pernikahan ada perceraian, pastilah ada dramanya di dalam perjalanan dari mulai menikah sampai bercerai. Dan tragedinya adalah satu, bahwa kata-kata perceraian itu hanya terjadi dalam pernikahan. Orang yang tidak menikah, belum menikah dan lain sebagainya tidak akan pernah mengalami perceraian. Ini yang saya ketemukan di dalam rumah tangga, di dalam apa yang saya alami dalam rumah tangga saya. Saya mau jujur kepada saudara, 2 tahun ini Tuhan bungkam mulut saya untuk berbicara tentang pernikahan ataupun keluarga. Saya sendiri heran. Setiap kali saya hendak mempersiapkan firman Tuhan untuk keluarga, tidak ada ilham. Saya bisa gunakan fast food ataupun resep daripada tahun-tahun yang lalu di mana saya berikan seminar dan lain sebagainya. Tuhan tahu persis keadaan saya. Saya harus belajar lagi dari bawah. Apa arti mengasihi istri? Apa arti mengerti seorang istri? Selain saya konseling juga saya temukan satu hal, bahwa kadang-kadang 2 orang, 2 insan yang boleh dikatakan mereka tidak membangun satu rumah tangga berbahagia. Yang seorang mencari kedekatan, yang seorang berusaha untuk mendekat pasangan yang lainnya, tetapi yang lain menginginkan kesendirian. Kalau ini terjadi, masalah mulai muncul. Yang satu takut kehilangan pasangannya, dan yang lain takut kehilangan dirinya. Setiap jam ditelepon, Mas di mana? Dad di mana? Para pria yang mengangkat telepon itu tidaklah dengan tersenyum katakan, aku di sini, aku di sana. Saudara, kalau orang ini adalah orang yang sibuk, orang yang punya kerjaan, maka teleponan itu adalah sangat mengganggu sekali. Dan kalau itu berbenturan dengan transaksi yang dia akan lakukan, maka lama-lama telepon itu menjadi satu iritasi yang sangat berat sekali. Bahkan dia merasa bahwa kalau ini diteruskan, aku kehilangan diriku. Yang seorang takut ditinggalkan, dan yang lain takut tercekik dengan keadaan. This is happening. Ini terjadi di dalam setiap pasangan ataupun rumah tangga yang sedang mengalami permasalahan. Bukan perkara uang saja. Anehnya saudara, kalau saya tarik balik, saya ajak saudara dari hari pertama di mana saudara mengucapkan sumpah saudara di hadapan para saksi, di hadapan Tuhan, bahwa saudara akan tetap setia sampai ajal memisahkan saudara. Maka ini yang terjadi saudara, divine attraction. Survei demi survei menunjukkan bahwa alasan nomor 1
kita menetapkan seseorang menjadi pasangan hidup kita adalah perbedaan yang ada di antara dua insan manusia. Kalau saudara lihat, sekarang mungkin saudara tidak lihat karena beberapa di sini penatua yang dekat dengan kami tahu persis istri saya Anneke itu ya tahulah istilahnya begitu. Tetapi ada beberapa di antara kalian yang tidak mengetahui kenapa saya memutuskan saya mengejar wanita ini selama 7 tahun. Walaupun patah hati 3 kali dengan wanita yang sama. Ditolak-tolak. Karena memang sifatnya berbeda. Saya dulu adalah pendiam, introvert, rendah diri, tidak berani bergaul. Tetapi yang jelas istri saya ini adalah kebalikan daripada saya. Entah ada yang pernah main bekel atau enggak. Saya gelarkan dia ini seorang wanita yang seperti bola bekel. Lincah sekali, menyenangkan, ceria. Itulah yang menjadi ketertarikan saya untuk mau menikahi dia ataupun ingin bersama-sama membangun kehidupan dengan dia. Perbedaan yang mendekatkan kita satu dengan yang lainnya. Tetapi saudaraku yang kasih, perbedaan juga bisa menjadi bumerang bagi kita. Menjadi sumber konflik dalam pernikahan yang lama, yang usang. Jika mereka berdua suami istri ini tidak tahu jalan keluar dari menyelesaikan konflik pertengkaran dalam rumah tangga. Amsal 17 ayat 14 mengatakan memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Saudara, kalau jalan air dibuka, air ini bisa jalan tanpa saudara ketahui arahnya kemana. Dan ini sangat bahaya sekali karena firman mengatakan kalau engkau bertengkar itu sepertinya engkau sedang membuka jalan air. Dan air ini kamu tidak tahu akan kemana, akan membanjiri di mana, akan menghancurkan siapa. Firman Tuhan katakan memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Jangan diteruskan. Kalau rumah tangga saudara diwarnai dengan pertengkaran demi pertengkaran hal-hal kecil, hal-hal kecil sudah membuat suami istri sepertinya ada di dalam ruangan sauna itu, uap keluar dari mana-mana begitu saudara. Rasanya seperti neraka. Hati-hati. Firman Tuhan sudah memberikan kepada kita, undur, jangan lakukan. Ketika kita menyinggung seseorang, kita harus bisa memberikan kesempatan orang itu untuk berespon tanpa kita mempertahankan penilaian kita bahwa kita yang benar. Harus fair. Kalau saudara mau bertengkar secara sehat, maka saudara harus memberikan kesempatan juga kepada orang yang saudara tengkari itu suatu waktu ataupun suatu bentuk ataupun suatu ruang di mana mereka bisa berkata-kata juga. Tapi saya harapkan jauhi pertengkaran. Sebab salah seorang pakar yang bernama James Dobson, dia berkata bahwa pertengkaran itu selalu terjadi dalam rumah tangga. Tidak bisa dihindari. Kita bukan malaikat, kita juga bukan orang bisu, tuli yang tidak ngerti apa-apa. Tetapi yang jelas adalah James Dobson mengatakan, bukan pertengkaran itu yang penting. Tetapi yang menjadi permasalahan itu adalah setelah pertengkaran terjadi, apa yang engkau lakukan? Baik suami maupun istri. Ini kata-kata dia, saudara. Sebetulnya bukan pertengkaran yang menjadi permasalahan bagi setiap pasangan. Tetapi apa yang terjadi setelah pertengkaran itu. Hampir semua istri ataupun setiap suami dan istri akan mengalami konflik dari satu hal ke perihal lain. Itu bukan berarti hubungan itu tidaklah sehat. Justru dengan pertengkaran itu kita masing-masing mengetahui
Kita masing-masing aware, kita masing-masing harus belajar. Kita harus masing-masing diberi kesempatan untuk mengerti pasangan hidup kita. Tetapi yang jelas adalah dalam situasi yang sangat genting ini, apa yang terjadi setelah pertengkaran itu berhenti? Dalam pertumbuhan ataupun hubungan yang sehat, pertengkaran akan diakhiri dengan pengampunan. Forgiving offenses. Mengampuni. Inilah lem yang akan merekatkan kedua pasangan lebih erat. Lebih mengetahui pribadi masing-masing, perbedaannya. Dan juga saudara akan bisa membubui dengan respect. Terkadang saudara heran juga bahwa setelah pertengkaran itu akan kelihatan semakin mesra. Keadaannya baik-baik saja. Tetapi hubungan yang tidak stabil, apa yang terjadi adalah begini. Setelah pertengkaran dilanjutkan dengan seri lainnya. Yaitu saling menyakiti, merasa lebih baik dari pasangannya, merambat ke konflik yang baru, akhirnya menumpuk. Tembok pemisah itu begitu tebalnya, begitu tingginya, sehingga hubungan tidak menjadi normal lagi. Dan hubungan yang macam ini adalah rawan sekali dengan godaan wanita ketiga ataupun pria lainnya dan lain sebagainya. Andai kata apa yang terjadi pertengkaran bukan saja terjadi di dalam rumah tangga antara suami dan istri. Misalnya saudara bertengkar juga dengan teman baik saudara. Saudara bertengkar dengan mertua. Saudara bertengkar dengan orang asing juga. Seharusnya itu bahaya sekali bertengkar dengan orang yang saudara tidak kenal. Ada satu tip yang saya ingin berikan kepada saudara karena saya lakukan ini. Adalah the peaceful victim. Adanya pertengkaran itu menunjukkan bahwa akan ada korban. Dan kalaupun saya yang menjadi korban, biarlah saya mengambil status ini, the peaceful victim. Seseorang menuliskan, namanya adalah Arbold, menuliskan begini. Life becomes easier when you learn to accept the apology you never got. Life become easier when you learn to accept the apology you never got. Hidup itu akan semakin mudah apabila Anda belajar untuk menerima permintaan maaf yang tidak pernah Anda dapatkan. Saya tidak tahu saudara, ini saya. Saya mengalami pengkhianatan berkali-kali, bukan dari istri, tapi dari pekerja, dari sesama kolik, sesama hamba Tuhan. Ketika itu terjadi pada saya dan saya menjadi korban, ada sesuatu yang di dalam hati saya ini yang menuntut kalau bisa orang yang menyakiti saya itu meminta maaf kepada saya. Menuntut juga supaya mereka yang menyakiti saya juga melek, buka mata. Apa yang kau lakukan untuk saya? Ini sungguh-sungguh menghancurkan saya. Sungguh-sungguh menyakitkan saya. Hasilnya adalah ini. Seolah-olah saudara menuntut validasi daripada orang yang menyakiti saudara. Kenyataannya, hampir 0% orang itu akan meminta maaf atas kelakuan yang dia lakukan bagi kita. So what to do? Apa yang kita harus lakukan apabila kita ini menuntut permintaan maaf dari mereka yang menyakiti kita, tetapi tidak kunjung tiba? Kalau terlalu lama saudara menuntut dan bahkan mata saudara itu melihat orang ini tambah diberkati secara material. Saudara punya pikiran ini Tuhan yang memberkati dia. Kenapa Tuhan tidak menyembuhkan saudara yang sedang sakit hati? Saudara tahu kepahitan hati itu akan numpuk. Tipnya adalah apa?
Saudara, tadi dikatakan life become easier when you learn. Ketika saudara belajar untuk menerima permintaan maaf ataupun permintaan maaf yang tidak pernah Anda dapatkan. Anda belajar satu hal. Ini pelajaran yang saya dapatkan. Saudara menuntut validasi daripada orang yang menyakiti saudara itu untuk meminta maaf. Saudara, kenyataannya adalah begini. Orang ini memang hendak menghancurkan saudara. Jangan berharap untuk saudara bisa disembuhkan kembali, direstorasi lagi dengan orang yang sama. Yang bisa merestorasi saudara itu adalah Tuhan sendiri. Kalau saudara belajar akan kebenaran daripada di balik semua peristiwa ini, maka saudara akan menjadi seseorang yang mudah belajar, mudah mengampuni, dan juga move on-nya cepat. Suami istri, sometimes kita menantikan permintaan maaf dari suami, permintaan maaf dari istri. Saudara, kalau pernikahan kita sudah puluhan tahun, sometimes apa yang saudara harapkan permintaan maaf itu tidak akan pernah kunjung tiba. What to do? Apa yang kita harus lakukan? Move on. Kita tetap membangun bersama dengan orang yang menyakiti kita, tapi kadang-kadang kita tahu juga dia tidak bermaksud untuk menghancurkan kita. Kita harus berjalan bersama-sama dengan pasangan hidup kita. Nah, itu dibutuhkan kerendahan hati. Saudara, kerendahan hati dibutuhkan dalam setiap pernikahan. Ketika kita berada dalam tekanan, kita bisa bereaksi kasar terhadap pasangan hidup dan melukai roh mereka. Cepat sekali. Ada pressure, sometimes begitu pressure-nya, sehingga tanpa sadar kata-kata saudara itu tajam banget. Terutama kepada orang-orang di rumah, orang-orang yang kita ngomong, kita kasihi. Ketika Anda berusaha untuk membuka hati pasangan Anda, untuk merekah kembali, ini usaha kita untuk restorasi, untuk mengampuni, untuk mendapatkan satu jalan ke depan, move on, untuk lebih erat lagi. Maka bahasa tubuh, pancaran muka, nada suara, baik tatapan mata pun harus benar-benar menjadi kenyataan bagi partner yang sudah sakiti itu. Dengan demikian Anda berkata bahwa mereka itu sangatlah bernilai, sangatlah berharga. Dan tindakan kerendahan hati ini harus dinyatakan dengan konkret dan nyata. Sungguh-sungguh keluar dari hati. Bukan cuma manis-manisnya mulut ada maunya saja. Tetapi sungguh harus terjadi dari dalam hati saudara. The challenge of change. Dengan segala kerendahan hati Tuhan ingin. Belum selesai Tuhan dengan masalah rumah tangga kita. Tuhan belum selesai juga dengan individu kita sebagai suami maupun istri. Kita diinginkan untuk berubah menjadi serupa dengan anaknya itu. Maka the challenge of change. Tantangan untuk kita berubah. Maukah kita berubah? Kadang-kadang ada suami yang keras kepala. Rasanya menang sendiri, dia katakan, ya kamu harus terima, aku ya kayak aku begini. You got what you see. Tidak bisa. Dalam Tuhan kita selalu belajar dan kita selalu di-shape, dibentuk untuk menjadi serupa seperti Kristus. Kalau kita mau berubah, dikatakan kita harus lebih menguasai diri terhadap amarah dan berkata-kata sedikit. Misalnya pertengkaran terjadi, sudah tahu ya, walaupun AC sudah maksimum di itu kelihatan panas sekali karena ada kemarahan di sana.
Saudara, satu-satunya saudara, seolah tindakan saudara membuka jendela supaya uap itu semuanya lenyap dari ruangan hati saudara. Ruangan di mana saudara bertengkar adalah pertama, saudara harus bisa kontrol diri. Dan kedua, berkata-katalah sedikit. Selama berubah, saudara harus menerima pasangan lebih dalam lagi. Extend grace, bukan menikah dengan malaikat. Kita juga bukan malaikat, pasangan kita juga bukan malaikat. Kita sedang dibentuk, sedang berjalan menuju kepada kesempurnaan itu. Oleh karena itu kita harus meminta maaf apabila ada pasangan Anda merasa terlukai. Pantesan di Matius dikatakan, tinggalkan persembahanmu. Kalau engkau tahu saudaramu tersinggung, saudaramu ada ganjelan hati, engkau pergi meminta maaf terlebih dahulu, baru balik ke altarmu. Bicara jujur, tidak ada lagi bicara yang disembunyikan dengan segala kata-kata yang manis. Saling menghormati, saling melayani, dan lagi saling mengabdi kepada satu dengan yang lainnya. Nah, ada satu lagi saudara, bukan saja saudara berdoa untuk pasangan saudara, tetapi biarlah saudara bisa berdoa bersama dengan pasangan saudara, sehingga restorasi dan pertumbuhan kasih itu terjadi. Tahun sudah berganti, saudara. Apakah saudara sudah berubah? Mungkin pertengkaran ada di dalam rumah tangga saudara. Saudara merasa menjadi orang yang asing di dalam rumah tangga. Saudara, the goal of change. Saya belajar satu hal. Goalnya untuk kita berubah itu apa sih? Change challenges us in many ways. But this can be distilled into one main challenge, is a test of maturity. Perubahan memberikan tantangan bagi kita dalam banyak hal. Namun ini dapat diringkas menjadi satu tantangan yang jelas, yang konkret adalah ujian kedewasaan. Kalau terjadi saudara perubahan, maka yang saudara harus saudara harus belajar, saudara harus ngerti bahwa di balik semuanya ini, apakah saudara itu sudah berespon dengan benar dan sudah dewasa dalam menghadapi semua masalah. Saya mau jelaskan ini dan saya berikan kesaksian maturity in marriage. Saya temukan satu hal begini, tidaklah cukup untuk tahu siapa yang kita cintai. Tidak cukup. I love you, you love me, tidak cukup. Kita harus tahu alasan mengapa kita cintai mereka. Berapa kali saya berikan seminar saudara pernikahan. Marriage is not for you. Marriage is for God. Pernikahan itu bukan untuk kita karena kita saling mengasihi, kita ingin kebahagiaan. Bukan. Pernikahan itu adalah untuk Tuhan. Dan yang terpenting adalah ini. Apa yang kita cintai dari pernikahan? Tubuhnya, uangnya, atau apa? Itu semua bisa berubah. Orang yang kita nikahi, orang yang Anda nikahi tidaklah sama dengan orang yang tinggal dengan Anda hari ini. Bergantung berapa puluh tahun saudara bersama-sama dengan orang yang sama. Saya menikah 35 tahun. Saya sudah jelaskan bahwa istri saya itu lincahnya luar biasa. Seorang wanita yang sehat, saudara. Tidak ada penyakit, saudara. Seorang yang membawa suasana bisa berubah dengan sukacita karena hadirat dia. I love it. I love her so much. Dengan pribadinya dia. Saudara, tahun 2023 dan 2024 itu merupakan tahun ujian kedewasaan saya.
Tiba-tiba dia mengalami satu penyakit yang misterius sekali. Kita dideteksi karena mungkin pertamanya itu cuma sakit gigi, tapi dibiarin. Hati-hati yang sakit gigi di sini yang sudah punya usia. Dibiarin. Kemudian ngantem kemana-mana. Dan akhirnya tekanan darah tingginya itu tidak bisa dikontrol. Walaupun sudah minum obat yang maksimum. Antara tahun 2023 dan 2024 saya bawa dia emergency, UGD. Mungkin ada 7 kali. Dan ketika ada simptom gejala di mana dia sudah tidak bisa kontrol diri karena begitu tingginya. Saudara, saya ngeri, saudara. Saya benar-benar ya panik. Saya lihat dia, saya tidak tega. Saudara. Lebih baik saya yang sakit daripada dia. Tetapi apa yang terjadi? Selama 2 tahun ini kita dites maturity, terutama saya. Saya sebagai hamba Tuhan, saya keliling kemana-mana. Saya memiliki jemaat yang luar biasa sekali. Saya memiliki anak-anak yang luar biasa. Tetapi kadang-kadang saya pikir begini, saya lupa untuk bertumbuh bersama dengan memupuk kasih yang baru bersama istri saya. Dengan penyakit itu saya baru sadari, I did something wrong. Why? Karena pada waktu dia sakit, saudara, ada satu saat sebelum saya sadar, sebelum saya belajar. Saya merasa bahwa kenapa kamu tidak punya iman? Lihat di sini, saudara. Bukannya kita mau mengerti keadaan istri kita. Tetapi kenapa kamu tidak punya iman bahwa Tuhan sudah menyembuhkan? Kadang-kadang istri saya sampai menjawab, aku punya iman, aku percaya aku tidak sakit, aku sembuh. Tetapi apa yang terjadi? Saudara, saya belajar, saya bertobat, saya belajar. Tuhan, berikan kasih yang baru. Kita sibuk dengan anak-anak. Kita sibuk persiapan anak mau nikah lah dan lain sebagainya. Lupa membangun kasih dengan seseorang yang memang diberikan Tuhan untuk mendampingi saya sampai ajal memisahkan. Dengar baik-baik suami istri di sini. Ini rahasianya. Saudara diberikan anak oleh Tuhan bukan untuk menemani saudara seumur hidup saudara. Anak diberikan untuk kita untuk meninggalkan kita. Dalam beberapa saat saudara didik, saudara lengkapi mereka dengan hikmat Tuhan, dengan takut akan Tuhan. Kemudian suatu saat mereka akan independen, suatu saat mereka akan nikah, suatu saat mereka akan pindah, saudara harus lepaskan. Yang tinggal siapa bersama dengan kita? Pasangan kita. Kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan anak-anak ini sehingga kita lupa membangun kasih bersama dengan pasangan kita. Yang tidak punya anak di sini berbahagialah engkau. Jangan selalu ngeluh kenapa Tuhan tidak berikan anak. Punya anak itu tanggung jawab saudara. Tidak semuanya kebahagiaan rumah tangga saudara itu ditentukan dengan berapa anak yang saudara punya. Kadang-kadang saudara seperti lihat Pak Gembala, Pak Frankie, Ibu Memen, Pak Arifin, Ibu Vivi. Mereka tidak punya tetapi hidup mereka seperti Raja Wali. Saya belajar untuk lebih mengerti bahwa orang yang saya nikahi ini sudah berubah. Dan saya juga berubah. Nah, jika dalam waktu perpindahan, perubahan yang terjadi baik secara fisik ataupun mental, itu kita tetap harus punya trust, punya percaya kepada pasangan kita. Kita berdoa, kita berikan iman kepada dia. Kita mengharapkan sesuatu yang baik, selalu baik kepada dia. Berapa banyak pernikahan yang sudah mati sebenarnya. Mereka sudah tidak ada hubungan, mereka sudah jauh satu dengan yang lainnya. Mereka sudah tidak bertumbuh lagi dalam kasih. Mereka cuma
ada di dalam satu institusi di mana kan ya tuan ini, nyonya ini, suami istri oleh karena alasan anak, oleh karena alasan status di masyarakat, oleh karena saudara ada jabatan, ada pelayanan di gereja. Saya mau beritahukan kepada saudara, bahaya sekali. Dalam keadaan demikian setiap saat akan bisa meledak. 35 tahun saya menikahi wanita yang sama. Saya belajar. Akhir tahun ini saya belajar, saudara. Akhir tahun ya 2024 saya belajar dari scratch. Saya berusaha untuk mengerti istri saya sekali lagi dalam keadaan yang berubah. Bukan saja keadaan fisiknya dia yang berubah, tetapi oleh karena saya masuk keluar masuk emergency dan sehat itu mahal. Siapa yang tahu bahwa sehat itu mahal? Saudara masuk rumah sakit untuk bayar itu sangat mahal sekali di Australia. Walaupun katanya ada insurance cuma cover 30%, sometimes tidak di cover sama sekali. Itu mempengaruhi kami semuanya. Tetapi dalam hal itu kami belajar bersama-sama untuk menghargai satu. Apa yang kita cintai dalam pernikahan, yaitu institusi daripada pernikahan itu sendiri. Kita harus menghormati pernikahan melebihi daripada manusia yang ada di dalam. Saya paling benci, saudara, mendengarkan kalau konseling, kemudian suaminya dengan bangga mengatakan, aku tidak cinta lagi dengan dia. Pengecut besar. Atau istri yang mengatakan hendak walk out dari pernikahan, aku sudah tidak cinta lagi dengan dia. Sudah nikah 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, perkataan itu bisa keluar. Berarti orang ini belum mengerti apa arti pernikahan. Saudara harus mencintai institusi pernikahan lebih daripada manusia yang ada di dalamnya. Kita harus mengasihi pernikahan lebih daripada kita mengasihi pasangan kita. Why? Sebab kalau saudara balik ke kitab Kejadian di mana Tuhan ciptakan ya lelaki dan perempuan itu, kemudian Tuhan memberkati, beranak cuculah, bertambahlah banyak, kuasai bumi. Saudara, pernikahan itu datangnya daripada Tuhan sendiri. Siapa yang percaya akan hal itu? Tepuk tangan bagi nama Yesus. Kita tidak bisa dengan alasan macam-macam, saudara, secara manusiawi. Kita ngomong, ya istriku tidak melayani lah, suamiku pelit lah, segala macam. Sebentar, take time, kita balik lagi. Pernikahan itu untuk siapa? Pernikahan itu inisiatifnya siapa? Yaitu Tuhan sendiri. Kita harus bisa menghormati institusi itu melebihi dari alasan apapun juga. Ibrani 13 ayat 4 dikatakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Saudara, ini firman Tuhan yang tidak bisa ditawar, saudara. Mungkin saudara katakan, Pak Hani tidak tahu rumah tanggaku. Saya memang tidak tahu, tapi Tuhan tahu akan perkaramu. Dan ini yang saya ingin berikan kepada saudara sebagai take away. Saudara, jangan cuma dengarkan saja, tidak ada jalan keluarnya. Ini yang saya ingin berikan kepada saudara sebagai jalan keluar. God's promise toward us. Janji-janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Yohanes 16 ayat 33 mengatakan, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera. Kalaupun saudara merasa saudara menjadi korban daripada keganasan suamimu, ya kejahatan daripada istrimu, saudara harus menjadi peaceful victim. Why? Sebab damai sejahtera Allah ini ada bersama dengan kita. Firman Tuhan katakan supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu memang menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Bicara dengan penganiayaan, saudara, saya cek lagi. Greeknya berkata thlipsis. Thlipsis itu oppression, pressure,
affliction, torn apart, tribulation. Tidak ada satupun perkara kalau sedang pernikahan, sedang di ujung tanduk perceraian, ataupun yang sudah bercerai, itu yang mengatakan, I'm happy now. Itu cuma di mulut. Di dalam pastilah ada torn apart. Di dalam pastilah ada pressure. Di dalam pastilah ada aniaya. Nah 1 Yohanes 5 ayat yang keempat, penulis yang sama ini memberikan lebih lanjut lagi bagaimana caranya kita bisa mewarisi kemenangan yang diberikan adalah karya Kristus itu. Yesus mengatakan, aku telah mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 4 mengatakan demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Siap ya menerima takeaway saya? Praktekkan ini. Pasti saudara, apa yang terjadi di tahun 2025, Pak Gembala bersama para penatua menyanangkan tahun 2025 bukan cuma the year of preparation, tetapi the year of double grace, double blessing. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Double grace. Ditanya, tahunmu bagaimana kabarmu? Oh, I'm blessed because this year is the year of double. Saya temukan satu ayat yang saya ingin ajarkan saudara untuk praktikal sekali. Secara praktek gampang sekali. 1 Timotius 6 ayat 12 mengatakan demikian. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Fight a good fight of faith. Pesan Tuhan melalui tulisan Rasul Paulus ini adalah begini. Peperangan yang bisa kita menangkan di dunia ini adalah peperangan iman. Sebab Kolose 2 ayat 14-15 dikatakan, ketika Yesus disalibkan, ketika dia bangkit daripada kematian, dia telah melucuti semua pemerintah yang ada di atas muka bumi ini, yang ada di udara, kekuasaan, kerajaan, kegelapan, dilucuti, dipertontonkan. Yesus mencanangkan, aku adalah pemenang, I'm the champion. Nah pertanyaannya adalah begini, bagaimana kita bisa menerima kemenangan dari karya Kristus di atas kayu salib? Apa peranan kita dalam peperangan ini? Saya terangkan secara singkat saja. Kadang-kadang kita kalah perang karena kita masuk dalam peperangan yang salah, the wrong fights. Misalnya begini, ya, jangan sekali-kali sudah masuk dalam peperangan yang salah ini. Don't get in fight of the mind. Kalau saudara berusaha untuk melawan pikiran saudara, saudara akan frustasi, saudara akan depresi, saudara akan benar-benar merasa diri sudah tidak tahan lagi dengan kehidupan ini. Ataupun peperangan emosi, saudara. Emosi tidak bisa saudara percayai. Peperangan dalam simptom, gejala. Ya, gejala-gejala seperti istri saya mengalami penyakit yang misterius ini. Gejalanya banyak sekali. Saya ngomong, ayo kita berperang secara iman. Sebab peperangan itu satu-satunya adalah peperangan yang kita bisa menangkan di dalam Kristus Yesus. Kita tidak chasing, kita tidak melawan iblis lagi. Sebab iblis sudah dikalahkan pada waktu Yesus bangkit daripada kematian. Tidak bicara lagi peperangan tentang ragu-ragu, kecemasan, ataupun ketakutan. Sebab semua daripada kita dipanggil dalam satu peperangan ini. Di mana Tuhan ngomong, kalau kamu berperang dalam hal ini, pasti kamu menang. Yaitu peperangan iman, saudara. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mau berperang dalam iman? Ini saya jelaskan. Apa sih peperangan iman itu? What is the content of the fight of faith? Good fight of faith. Yaitu peperangan kata-kata, saudara. Iman itu kan belum sesuatu yang kita terima, tetapi kita percaya. Percayanya itu apa? Bukan sugesti, saudara. Percaya itu karena ada backup daripada firman Tuhan. Peperangan kata-kata, peperangan yang keluar dari mulut kita. Ketika iblis membisikkan sesuatu kepada kita, jawab dengan firman Tuhan. Ketika ketakutan menyapa kita, jawab dengan firman Tuhan. Ketika gejala-gejala muncul, jawab dengan firman Tuhan.
Lukas 4 katakan Kristus ketika Yesus dicobai, dia dicobai 3 kali. Setiap kali dia jawab, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Dan Roma 10 ini mengatakan luar biasa sekali, di mana dikatakan firman itu dekat kepadamu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Saudara, kalau firman itu dekat dengan engkau, engkau hidup dengan firman Tuhan, maka dikatakan firman Tuhan itu dekat dengan di dalam hatimu dan di dalam mulutmu. Kalau di dalam mulut itu apa sih gunanya ada di dalam mulut? Yaitu kita harus mengatakan firman Tuhan. Amin, saudara. Ayo beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ini kebenaran yang saudara harus bawa pulang, mengerti. Saya tidak akan tahu permasalahan saudara. Yang mengetahui permasalahan saudara ada saudara dan firman Tuhan. Saksi daripada firman Tuhan. Kalau saudara punya iman akan firman Tuhan, perkatakan. Sebab firman itu dekat dengan engkau. Di dalam mulutmu, di dalam hatimu. Perkatakan firman Tuhan. Maka kejadian, kenyataan itu akan berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan waktu Tuhan. Pasti itu saudara. Inilah yang kalau boleh saya katakan, this is how you enforce the victory that Jesus has made yours. Kita mewariskan, kita menjadikan kemenangan Kristus itu bagi kemenangan kita. Jangan perang yang lain-lain, perang iman. Setiap kali apa yang menyapa saudara, membuat saudara gentar, perkatakan iman. Saya yakin percaya satu hal. Mujizat terjadi di dalam kehidupan kita semua. 2025 menjadi the year of double-double. Double grace, double blessing. Amin. Saya ingin saudara melihat sebagai penutup satu cuplikan video. Saudara, biasanya kalau kesembuhan mujizat, ya kesembuhan ilahi itu, biasanya kata orang, tidak ada satupun yang direkod. Tetapi video ini adalah kesaksian daripada seorang pendeta bernama Dwayne Miller. Dia gembala sidang. Suatu saat ketika tahun 1990 dia dapatkan satu virus yang menyerang pita suaranya. Pita suaranya sudah tidak bisa digunakan lagi. Kalau dia mau khotbah, kalau dia mau bacakan apapun juga sangat serak dan sangat tidak enak untuk telinga. Akhirnya dia menyadari keadaannya. Dia sudah kunjungi 200 dokter. Dokter semua angkat tangan. Hanya mujizat yang bisa menyembuhkan kau. Dia akhirnya mengambil keputusan untuk turun daripada mimbar. Dia tidak jadi gembala lagi. Dia move. Dia pindah ke Houston, Texas. Duduk sebagai jemaat di sana. Nah, pendeta lokalnya ini mengetahui siapa dia. Ditawarkanlah ya satu session. Sudah ditolak-tolak benarnya. Tetapi dia akhirnya ngambil satu session, yaitu mengajar di sekolah minggu, saudara. Nah, sekolah minggu di sana apa yang dia ajarkan bukan cuma anak-anak kecil, melainkan parents, orang tua dan juga guru-guru sekolah minggu. Jadi dia training saat itu. Ketika itu dia gunakan satu firman Tuhan terambil daripada Mazmur 103. Mazmur 103 menyatakan begini, 1, 2, 3, ayat 1 dan 2, 3. Dikatakan begini, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ayat 3, dialah yang mengampuni segala kesalahanmu, forgiveness, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Saudara, ketika dia bawakan firman Tuhan, dia punya iman, saudara. Ketika firman Tuhan katakan dia yang sembuhkan penyakitmu, dia masih sakit, saudara. Suaranya sangat horrible. Saudara akan dengarkan nanti. Tetapi luar biasa sekali. Tuhan has a sense of humor. Dia bisa sembuhkan hari sebelumnya ataupun hari esoknya. Tetapi justru pada waktu dia berdiri di atas podium, dia ngajar guru-guru sekolah minggu, dia ngajar parents, dia ngajar anak-anak. Dan dia bawakan Mazmur 103, imannya tumbuh.
Ketika sampai kepada Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu, ada satu iman yang menjadi berkobar, Tuhan. Dia percaya akan hal itu. Dan apa yang terjadi, saudara akan lihat sendiri. Dalam bahasa Inggris. Tetapi hal ini adalah hal yang mujizat sekali. Ketika Tuhan pulihkan pita suaranya. Silahkan. Multimedia. What I'm about to play for you is real audio Keraskan from a sedikit. real person named Dwayne who is actually healed, and you can hear it happening real time. Here's the backstory. Dwayne Miller was a pastor in Texas, and in 1990, he contracted a flu, and it ruined his vocal cords. After seeing like 200 doctors, he had to step down from being a preacher because his voice was so raspy. It was like the worst case of laryngitis, and his voice was always like that. So he stepped away from being a pastor, and 1 year, 2 years goes by, they moved to Houston, and finally 2 years later, were attending a church, and the other pastor says, hey, man, I know the gift of God on your life. Would you consider teaching this Bible study? We're going through Psalms, and he reluctantly didn't want to do it, and then he finally said yes, and what he was assigned to teach on was Psalm 103, which is beautiful, but one of the lines talks about God being a healer. And Dwayne was wrestling with this because he, a man of God who had been used to preach, couldn't even preach any longer because of his voice. And this is actual audio of him teaching that Bible study class. Let's listen. So when the psalmist writes, and he Crazy heals voice, huh? all of my diseases, let me say to you that I believe God still heals. That hasn't ended. That is not over. Now you have to be careful on how you do this, because there are folks who carry things to an excess and it becomes a show. And God has never intended that that be what it is. God heals in His sovereign will. I don't know why God does things that He does, but I know that He does. And the only thing He requires of me is to allow Him to be God and me to be me, and let it be. To say that, since we don't have anything after the book of Acts, that miracles ended at the book of Acts and they never happen again, is equally as wrong. Because you have put God in a box both ways, and He doesn't want to be in the box. So, the psalmist says, I'm excited, bless the Lord, O my soul. One of His benefits is He heals all of my diseases. And in verse 4 he says, and He redeems my life from the pit. Now I like that verse. Lihat perubahannya. A whole lot. I have had, and you have had in times past, pit experiences. He's starting to figure it out. We've all had times when our life seemed to be in a pit, in a grave. And we didn't have an answer for... He had been like this for 2 years. The pit we find ourselves in. He's shaking. And I don't understand this right now. I'm but overwhelmed at the moment. I'm not quite sure what to say or do. You guys, you could hear it. It's verifiable. There are many, many, many articles on him. You can look him up. It's all there. He was like that. His voice was like that for 2 years. And as he's teaching on Psalm 103, even declaring to have faith in God, even though he was not healed, God healed him in the moment. It's absolutely incredible. And as incredible as it is to hear that audio and his response, and I got the goosebumps, it's just one of countless miracles that God has done and is still doing today. Now, I also want to say, I don't understand why some things don't happen.
some things do happen. There is mystery in God, but I do know this. Cukup sampai di sana. Be a person of faith. Lihat kemari sebentar. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya pikir saudara, Tuhan bisa sembuhkan kemarinnya. Tuhan bisa sembuhkan esokan hari. Tetapi pada waktu pendeta ini, Dwayne Miller menyatakan imannya, fight a good fight of faith. Dia percaya penuh firman Tuhan, ya dan amin. Dia menyembuhkan dia. Walaupun masih hancur-hancuran, dia ngomong, aku sudah sembuh. Ini yang dilakukan oleh istri saya. Ketika suatu saat dia fed up dengan keadaannya. Dia katakan, aku tidak mau sakit. Ketika saya dengarkan itu, saya cuma ngaminkan. Ayo kita perang dalam pertandingan iman yang benar. Fight a good fight of faith. Saya tidak tahu keadaan saudara bagaimana. Istri saya disembuhkan. Kemarin saya dapat telepon dari dia. Saya cuma tanya, gimana hasil MRI tentang jantung kamu? Semuanya baik. Tentang otak kamu, semuanya baik. Minggu ini dia akan ambil MRI untuk ginjalnya. Saudara kekasih, kalau seseorang menyatakan iman dengan berani dan seterap oleh karena firman Tuhan, dia percaya sepenuhnya, pasti mujizat terjadi saat itu juga. Dwayne Miller, pendeta ini membacakan firman Tuhan sebagai pernyataan dia akan iman dia. Waktu adalah waktunya Tuhan. Pendeta ini menunggu 2 tahun sampai dia harus let go everything. Tapi saudara, kalau saudara cek Google dia, Dwayne Miller, kemana-mana dia memberitakan kemuliaan Tuhan. Kemana-mana dia menyaksikan bagaimana Tuhan menjamah dia. Itu luar biasa sekali. Mungkin kita tidak sabar Tuhan saat ini, hari ini. Tetapi biarlah saudara memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan dan saudara sebagai saudara. Tetap mengucap syukur, tetap menantikan Tuhan. Amin. Pasti terjadi. Pasti terjadi. Kalau itu terjadi kepada orang lain, pasti terjadi kepada diri saudara sendiri. Masih dalam keadaan suasana di mana Tuhan sedang merestorasi, menjamah saudara. Siapkan hati saudara untuk mengalami lawatan Tuhan. Dengan perjamuan kudus saat ini, hari ini, saudara akan mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Saudara akan mendapatkan mimpi-mimpi, penglihatan-penglihatan. Satu iman yang mempertontonkan hari esok saudara adalah terjamin di dalam Kristus Yesus. Persiapkan roti saudara. Terima kasih Roh Kudus. Kami lihat Tuhan bahwa Engkau sudah bangkit daripada kematian. Engkau bukan Tuhan yang out of date. Engkau Tuhan yang perkasa. Engkau sanggup untuk melakukan segala perkara. Angkat rotimu tinggi-tinggi. Ini merupakan pernyataan iman saudara. Kirashikandora, berdoa dalam roh saudara. Berdoa dalam roh saudara. Mungkin saudara sudah lama sekali tidak berdoa dalam roh. Mungkin iman saudara sudah tidak lagi percaya akan bahasa roh. Padahal saudara 3 tahun yang lalu, saudara menggebu-gebu untuk melayani Tuhan. Saudara menerima kebaptisan Roh Kudus itu melalui bahasa. Di mana speaking in tongues ini saudara lakukan dengan rajin. Tetapi kenapa engkau berhenti? Tiba saatnya engkau akan mengumandangkan lagi. Firman itu dekat dengan engkau, di dalam mulutmu, di dalam hatimu. Perkatakan firman Tuhan, berbahasa roh,
perkatakan firman Tuhan, ucapkan dan percayalah, maka itu akan terjadi kepadamu. Angkat roti tinggi-tinggi saudara. Saya ingin mendengarkan pengakuan saudara dengan mantap. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Apa jawabmu? Kita makan dalam nama Yesus. Di dalam darah ada nyawa. Dia ganti cawan murka Allah dengan cawan berkat di tangan saudara. Percaya saudara. Saudara harus melihat tahun 2025 ini menjadi tahun yang berbeda. Tahun yang positif. Tahun yang benar-benar Tuhan berjalan bersama dengan saudara. Dan saudara melayani Tuhan dengan motivasi yang benar. Oh rapakasika tandaralabasakan. Kiranya berkat-Mu di atas cawan ini Tuhan. Dan kiranya surga mendengarkan pengakuan daripada anak-anak-Mu, warga kerajaan di tempat ini Tuhan. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini merupakan cawan yang sudah diberkati. Dan merupakan juga persekutuan kita dengan darah Kristus. Apa jawabmu? Kita minum dalam nama Yesus. Terimalah double blessing, double grace. Terima kasih sekali lagi untuk hadirat-Mu Tuhan. Bukan zaman manusia yang mereka cari, tetapi jamahan-Mu sendiri. Dengan mereka berjalan dari tempat mereka, kadang-kadang mereka merasa malu apa kata orang. Tetapi Tuhan mereka mengambil satu langkah iman untuk berkata, hari ini adalah hari perubahan yang terjadi dalam kehidupanku. Dan setiap anak-anak-Mu yang ada Tuhan, yang maju, yang percaya kepadamu akan mengalami hal-hal yang serupa dialami oleh anakku Dwayne Miller Tuhan. Bahkan lebih lagi Tuhan Yesus. Pergunakan mereka sebagaimana Engkau gunakan Dwayne Miller Tuhan untuk bersaksi di mana-mana. Buka mulut mereka sebab firman Tuhan itu dekat dengan mereka, ada di dalam mulut mereka dan ada di dalam hati mereka. Say it and believe it, and that is happening to you in Jesus mighty name. Semua katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati saudara. Silakan saudara duduk. Sebelum saudara beranjak dari ruangan ini, salami kiri kanan, katakan, this year is the year of double-double. Double-double saudara. Ya, berlipat ganda kasih karunia Tuhan dan juga berkat daripada Tuhan Yesus sendiri. Kalau sudah, angkat kedua tangan saudara, saudara akan pulang dengan double blessing daripada Tuhan. Kiranya Allah yang menjadi sumber damai sejahtera, sumber daripada kasih karunia, yang telah memilih kita untuk masuk ke dalam kemuliaan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia akan mempersiapkan kita, Dia akan melengkapi kita, Dia akan menguatkan kita, Dia akan meneguhkan kita, Dia akan mengokohkan kita, Dia akan memberikan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Dan Dia berjanji akan membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih hebat lagi. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Pulanglah dengan double blessing di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang menerima berkat katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.